Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski itu pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang senantiasa rindu akan firman Tuhan, rindu akan sapaan Tuhan, rindu untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kita sekali lagi diteguhkan oleh peristiwa di mana Yesus mengajari kita melalui perjumpaannya dengan orang yang sakit pada hari Sabat, dan dia berbuat baik dengan menyembuhkannya. Apa yang mendasari tindakan Yesus itu, saudara-saudari? Meski Yesus tahu betul bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Kalau kita boleh mencari jawabannya, maka kita bisa mengatakan demikian, atau minimal saya mengatakan demikian, bahwa oleh karena cintanya yang besar, Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air pada hari Sabat. Yesus tahu betul bahwa pada hari Sabat sekali lagi dilarang untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun cinta mengalahkan segalanya. Artinya pada hari Sabat, cinta kasih, bela rasa, dan solidaritas senantiasa bisa dilakukan, karena yang namanya cinta kasih tidak bisa dibatasi oleh waktu. Cinta itu bisa diwujudkan kapan dan dimanapun tanpa dibatasi oleh aturan dan waktu. Karena itulah saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita melihat Yesus yang dalam tanda kutip berani menabrak aturan demi bisa berbuat baik, demi bisa menolong orang yang sungguh membutuhkan. Cinta mengalahkan segalanya. Yesus justru memegang tangan orang sakit itu, menyembuhkannya, lalu kemudian menyuruhnya pergi. Yesus ingin mengingatkan kita semua
ingin mengingatkan orang-orang Farisi pada masa itu bahwa cinta harus menjadi dasar bagi keselamatan, bukan hanya pelaksanaan hukum. Kepada orang Farisi Yesus mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meski itu hari Sabat?" Pasti orang normal, orang waras akan menolong anak yang terjatuh di sumur, akan mengangkat lembu yang terperosok ke sumur meskipun itu pada hari Sabat. Kalau lembu saja bisa diselamatkan, mengapa manusia tidak? Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, cinta menggerakkan Yesus untuk mau menyelamatkan. Apa yang dikatakan Yesus juga ditujukan kepada kita yang seringkali takut untuk mencintai. Dalam arti takut untuk berbuat baik, takut menolong seseorang, takut untuk peduli kepada seseorang yang sungguh membutuhkan, entah karena macam-macam alasan. Entah karena terlalu curiga, entah karena kita terlalu hitung-hitungan, maupun juga karena alasan-alasan lain yang membuat kita pada akhirnya tidak dapat berbuat baik meskipun kesempatannya ada di depan mata. Di tengah zaman kita saat ini, saudari-saudara, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang membutuhkan sapaan. Banyak orang membutuhkan uluran tangan. Banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita. Sekalipun itu hanya barangkali sebuah tegur sapa, sebuah nasihat, sebuah sapaan yang penuh kasih. Sebagai pengikut Kristus, saudari-saudara, kita diajak untuk senantiasa menebarkan kasih karunia Kristus yang telah kita rasakan kepada mereka yang belum dapat merasakan cinta kasih, yang belum merasakan perbuatan-perbuatan baik. Jangan takut untuk mencintai saudara-saudari, karena siapapun yang mencintai, dia sedang melaksanakan tindakan Kristus sendiri. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan, sebarkanlah cinta kemanapun Anda pergi. Jangan membiarkan seseorang yang berjumpa dengan Anda pergi tanpa merasa lebih bahagia. Selamat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menyembuhkan orang yang sakit busung air dan bernubuat pada hari Sabat. Engkau menuntun kami semua untuk berani bersikap, berani bertindak, berani berbicara, berani melakukan perbuatan baik, berani mencintai. Tambahkanlah dalam diri kami keberanian untuk membuktikan bahwa kami berpegang pada kebenaran, bahwa kami berpegang pada cinta yang berasal daripadamu dengan segala risiko dan konsekuensinya. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh berani menebarkan benih cinta kepada mereka yang membutuhkannya. Dan kemanapun kami pergi, kami senantiasa berbuat baik. Kami senantiasa menghadirkan wajah-Mu di hadapan banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau yang kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita.
Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.